jalan ke situ, nggak tahu kalau masih daring gitu lah. Biasanya pakai mouse, kalau nggak pakai mouse itu nggak lancar. Gitu. Iya, monggo dokter. Adik-adik mahasiswa harus on cam semua ya. Ada yang gambar gambar aneh yang ditampilkan ini ya. Iya. Ayo masih banyak yang off cam. Ini siapa sih? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pagi ini kita akan diskusikan terkait dengan hepatitis, virus. Jadi, saya dulu ya, Dokter Umi ya. Iya, monggo dok. Nah, sebelum kita mulai, tapi kok ini yang muncul ini muncul foto-foto banyak foto dakocan. Iya. Nih lihat nih ya saya Ayo yang mulai real. baik. Jadi kita buka dengan doa masing-masing silahkan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mohon tambahan ilmu, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat dan tambahan kefahaman tentang ilmu itu. Agar Amin. kita bisa mendapatkan ilmu kita untuk kemaslahatan masyarakat ya. Jadi kita sebagai dokter nanti ya. Oke, saya akan share. Nah, share ya. Silakan yang masih dakocan ini diganti yang sebenarnya. Oke, baik. Ini saya masih kesulitan ini. Kok masih belum. Ya, sebagai pembuka, saya nanti akan bicarakan sedikit sejarah, kemudian burden of disease, tentang prevalensi hepatitis virus A, B, C, D, dan juga seperti apa virusnya, dan nyinggung sedikit tentang biomarker-biomarkernya yang nanti juga akan saya kira akan didiskusikan lebih dalam oleh Dr. Umi. Dan saya akan ini juga bagaimana itu menyebar dan bereplikasi atau berkembang biak. Baik, kita mulai. Jadi hepatitis itu penyakit yang sudah lama diketahui oleh umat manusia. Saya cukup keras nggak ya? Masih suara saya cukup keras nggak? Aman dok. Oke, teman-teman. Ini yang jawab malah Dr. Umi ini mewakili mahasiswa. Mahasiswa zaman dulu. Kemudian yang menarik ini di Australia ada ya, yang dulu dikenal sih pada pertengahan abad ke-20, 1947 ini dikenal um, hepatitis A dan hepatitis B. Jadi hepatitis virus itu dibagi menjadi waktu itu belum dikenal hepatitis virus. Ya. Si hepatitis A dan hepatitis B, saya masih kuliah saya masih ini hepatitis A dan B dan non A non B gitu. Nah, walaupun udah tahun 80-an sekian ya, tapi masih ini walaupun yang lain belum begitu belum ditemukan. Jadi oleh McCallum dan Bauer kemudian tahun 73 bedakan ada dua infeksius hepatitis dikatakan infeksius padahal semuanya infeksius ya. Kemudian akhir abad ke-20 baru ada
studi yang cukup intensif, sehingga perkembangannya cukup cepat. Ditemukan selain hepatitis A, hepatitis C, hepatitis D, dan sejumlah kandidat untuk menjadi hepatitis, sehingga ini yang dikenal sekarang ini ada hepatitis A, B, C, D, E, dan ada kemungkinan kandidat hepatitis yang lain yang belum disepakati oleh para ilmuwan. Nah, dari aspek burden of disease-nya, nah, signifikansinya virus ini dalam mempengaruhi kesehatan manusia, kesehatan manusia secara global. Virus ini tersebar di seluruh dunia. Hepatitis A itu menginfeksi tahun 2005 saja itu menginfeksi lebih dari 100 juta, dengan 30 juta ekor, dan kematiannya di atas 30.000. Kemudian hepatitis E ini 20 juta, ini yang belakangan baru diketahui. Kemudian kematiannya juga cukup tinggi, sekitar 40.000 kematian, jadi lebih tinggi. Dan ini keduanya amapan VE, ini waterborne atau foodborne disease ya. Ah, yang lebih berat lagi yang sudah kita biasa, jadi banyak ah, bicarakan, banyak diskusi, banyak kuliah, banyak banyak dibahas adalah hepatitis B. Ini menginfeksi lebih dari 2 miliar orang um, di seluruh dunia, dan hampir 1/4 miliarnya menjadi kronik karier, jadi membawa virus misalkan. Kemudian lebih dari 500.000, 700.000 itu kematian per tahunnya. Nah, hepatitis C itu menginfeksi lebih dari sekitar 150 juta dan menyebabkan kematian lebih dari 4 juta karena sirosis dan hepatocellular carcinoma. Selain hepatitis D yang belakangan sudah diketahui menginfeksi jutaan orang, puluhan juta. Dan kombinasi, ini ada yang infeksi kan kombinasi. Nah, infeksi hepatitis D ini harus kombinasi, ini kombinasi hepatitis D dan hepatitis B ini menyebabkan manifestasi klinis yang berat. Ya, dari kalau hanya sendirian, dan uh, komplikasi-komplikasi yang berat ya. Sekarang saya mulai dari bukan hepatitis A tapi hepatitis B. Gambaran klinisnya saya ya, akan menyinggung singkat saja. Um, Simptomnya, jadi gejalanya ini sangat bervariasi, mulai dari tanpa gejala sampai yang sangat berat, ringan, kemudian ada yang ringan, hanya yang sebentar saja, sampai berat dan lama, dan yang utama jaundice. Jadi kalau bahasa lawamnya itu kekuningan. Dan diperkirakan hanya sekitar 1/4 dan 5% yang mengalami jaundice. Ini yang spesifik. Nah, yang tadi yang jaundice saya akan lewati aja yang ini. Yang manifestasi akut dari infeksi hepatitis B, ah, menariknya pada anak, aktif manifestasi klinisnya sangat sedikit atau bahkan tidak. Kemudian makin dewasa, makin 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 banyak prosentasenya yang memunculkan manifestasi klinis. Mengapa? Persisnya ya masih ada banyak perdebatan saja. Tapi ini datanya demikian. 1 sampai 5 tahun dari 5 sampai 10% yang memunculkan manifestasi klinis. Kalau di atas 5 tahun itu bervariasi tentu saja, sampai dewasa 33 sampai 50%. Nah, untuk yang kronik, ini kriterianya kronik itu sering tidak begitu kelihatan ya, manifestasi klinisnya, simptomnya tidak begitu kelihatan.
Tapi kriterianya adalah pasien yang mempunyai karakteristik HbSAg-nya positif selama 6 bulan atau lebih. Apa itu HbSAg? Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Hepatitis B surface antigen, ya. Biasanya kalau di pemeriksaan alat hanya tertulis HbSAg. Kemudian yang kalau simptomnya ini tidak jelas dan tidak spesifik. Kemudian yang kronik tadi ya, bisa dideteksi virionnya, juga DNA polimerase, aktivitas DNA polimerase, DNA polimerase suatu enzim yang dipunyai atau yang disintesis oleh sel yang diinfeksi oleh virus hepatitis B. Dalam konteks ini ya, DNA polimerase-nya hepatitis B ya. Um, ya itu dikode atau disandi oleh ORF atau open reading frame yang ada di dalam virus atau genom virus. Kemudian DNA atau genom dari hepatitis B juga bisa ada terdeteksi. Jadi hepatitis itu yang kita ketahui satu-satunya yang genomnya berupa DNA adalah hepatitis B. Nah, ini juga yang terinfeksi karena hepatitis B ini banyak yang kemudian berkembang menjadi um, kronik. Tapi apa saja faktor atau variabel yang menyebabkan menjadi kronik ini um, tidak diketahui dengan pasti. Secara epidemiologis ini lihat berat atau magnitude atau sebesarnya uh, atau impact dari infeksi ini, hepatitis B, ya. Hepatitis C merupakan infeksi yang di antara yang sering di dunia dengan perkiraan di atas 2 miliar orang, 2 miliar bayangkan ya. Ya, penduduk dunia sekarang berapa, sekitar 8 miliar ya. Jadi 25%-nya itu pernah terinfeksi. Nah, survei WHO tahun 2017 ini mendapati 248 juta orang menjadi karier, jadi pembawa dari 1/4 miliar. Kalau kita 8 miliar orang penduduk dunia, berarti 1/16, 1 dari 16 orang itu menjadi karier, dan sebagian besar itu di Asia dan Afrika. Nah, kalau dari prevalensi HbSAg-nya, hepatitis B surface antigen, nah, ini dibagi ke dalam beberapa daerah di seluruh dunia. Highest prevalence, yang prevalensi yang tinggi itu di atas 5%, itu di daerah Afrika, Asia Timur, kemudian Eropa di Balkan, pulau-pulau di Pasifik, dan di Amerika Selatan, di Amerika Tengah, dan Amerika Utara, dan Eropa itu di bawah 2%. Dan sebagian besar penduduk dunia tinggal di area high and intermediate endemicity. Ini kalau kita lihat petanya ya, jadi yang merah ini atuan yang paling tinggi di atas 8%, ini Afrika Barat. Ini bangsa negara-negara yang ada negara yang tidak ada, yang ada datanya. Maroko, Mauritania, ini negara-negara seperti Sierra Leone, Ivory Coast, dan lain sebagainya. Kemudian yang high intermediate, yang ini, yang nggak begitu merah, Pak ya, 5-7%, itu Afrika, dan Afrika Selatan, Afrika Tengah, dan Afrika Timur, masuk Somalia, Sudan, Ethiopia, Namibia, Mozambik, dan lain sebagainya. Dan termasuk juga Indonesia, ya. Indonesia, Papua, Indochina, jadi Thailand, Malaysia,
Kamboja, Laos, Vietnam, um, kemudian Myanmar atau Burma, Cina, Mongolia, dan lain sebagainya. Pulau di Pasifik, kemudian law intermediate 2-4% ini adalah Amerika Selatan bagian barat yang tipis ini Chili, ini Argentina, dan lain sebagainya. Di tengah ini ada Saudi Arabia, Yaman, Oman, dan negara-negara Timur Tengah, Mesir, Libya. Nah, kursus saya kelihatan nggak ya? Nggak ya, sorry. Ya, ini gini. Ini Libya, Tunisia, Aljazair, negaranya Zinedine Zidane yang suka sepak bola. Ini kemudian Mauritania. Sorry, ini Maroko. Maroko. Ya, negara-negara Eropa Timur dan Rusia dan lain-lain. Kemudian yang law itu jelas ini Brazil, kemudian Meksiko, Amerika, kemudian Kanada termasuk di Greenland ini punya Denmark, Norwegia, Skandinavia ya Swedia, kemudian Finlandia dan seterusnya ini Portugal, Spanyol, Jerman, Prancis, Inggris. Oke, nah itu dari segi um, banyaknya, tentu saja banyak itu meningkatkan bagaimana pencegahan hepatitis dalam hal penularan hepatitis. Nah, bagaimana penularan hepatitis B ini? Salah satu yang penting adalah dari ibu ke anak, jadi secara vertikal. Ini bukan transplasental, tapi um, ketika proses persalinan. Salah satu faktor yang diperhatikan pada proses penularan dari ibu ke anak ini adalah um, adanya biomarker atau biological marker yaitu HbA, hepatitis B, E antigen atau bahasa Inggrisnya hepatitis B, I antigen. Kalau positif itu kemungkinan menularkan kepada anaknya pada biasanya proses persalinan ini 90%. Apa itu hepatitis E antigen? Nanti kita lihat. Saya akan lebih detail nanti ketika mendiskusikan bagaimana hepatitis B itu bereplikasi atau diperbanyak oleh sel host. Kemudian kalau ibunya hepatitis B surface antigen yang di surface kita tadi sudah kita singgung yang positif, tapi hepatitis B I antigen itu negatif, nah, itu kemungkinan menularkan hanya 10%. Jadi bedanya jauh sekali, ini 9 kalinya. Nah, pada yang hepatitis I antigennya positif. Yang I antigennya positif, hampir pasti hepatitis B S antigennya juga positif. Selain itu yang penting itu melalui penggunaan obat dalam suntik, kemudian di lingkungan um, populasi manusia punya kelainan seks, ya, tingkah laku seks yang lain. Di zaman dulu ceritanya biblical story gitu di dalam Bible dan kitab sucinya orang disebutkan perilaku ya ini kemudian dihukum dalam Al-Quran juga seksual aktivitas homoseksual aktivitas penting ada proses penularan tapi intinya adalah uh, cairan tubuh. Nah, seperti apa virusnya? Nah, ini masuk dari segi klasifikasi masuk hepatitis atau hepatna viridae singkatan dari hepatotropik DNA virus family-nya biasanya pakai E belakang itu family-nya hepatotropik DNA virus hepatnya viridae. Nah, vironya punya envelope, kemudian tentu saja punya capsid, core, itu semua virus, semua partikel virus, saya sebutkan partikel virus, bukan virus. Beda antara partikel virus dengan virus, walaupun orang masih banyak menggunakan istilah virus untuk partikel virus. Dan partikel virus bukan sebagian dari komponen virus. Jadi partikel virus itu uh, punya core atau nukleik kapsid, kemudian di dalam nukleik kapsid ada
genom dan komponen-komponen lainnya pada untuk virus hepatitis B ini karena cara atau replikasinya yang apa yang unik. Um, jadi pertama yang paling keluar adalah envelope berupa lipoprotein dan ada multiple glycoprotein terutama hepatitis B surface antigen. Ini saya bold dengan beda warna yang jelas. Hepatitis B surface antigen itu bagian dari partikel virus yang letaknya paling luar dan hidup paling dominan di situ. Sehingga ini karena paling dominan, paling banyak, lebih gampang dideteksi. Kalau dari segi serologi, karena respon tubuh terhadap serpihan ini pada ini dominan, maka ini menjadi biomarker yang penting. Karena itu juga ini sebagai satu marker untuk melihat apakah ada uh, kronisitas atau tidak. Tadi yang kita sebutkan hepatitis B surface antigen. Kemudian di dalam envelope itu ada nukleokapsid 180 C protein. Nah, nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Kemudian di dalam core tadi ini jadi ada nukleokapsid atau core. Di dalam core tadi ada genom yang ukurannya kira-kira 3,2 kilobase. Um, Tidak semua pair, ya. Sebagian pair ini bentuknya relax sirkuler dan partial double stranded DNA. Jadi ini bentuk dari genom ini unik, nanti kita lihat tunjukkan. Kemudian ada core protein tentu saja. Kemudian ada hepatitis I antigen. Ingat tadi pada biomarker untuk penularan, kalau hepatitis B I antigennya positif, kemungkinan seorang ibu menularkan pada anaknya 90%. Jadi praktis hampir semuanya. Kemudian juga ada DNA polymerase. Polimerase, atau rase itu, ase itu biasanya mengacu pada enzim, itu memperbanyak DNA. Jadi memperbanyak DNA. Jadi dia punya enzim di dalam um, partikel virus atau virionnya itu mengandung enzim. Sebagian besar virus tidak mengandung enzim ini, tapi karena um, virus hepatitis B itu um, cara replikasinya unik dan jadi kelas tersendiri. Kalau kita lihat klasifikasi Baltimore, saya tidak akan diskusikan klasifikasi Baltimore terlalu mendalam ya. Klasifikasi Baltimore menjadi kelas tersendiri karena mempunyai enzim yang berubah, yang mensintesis DNA dari RNA. Jadi enzimnya khusus. Nah, ini skematik dari atau partikel virus hepatitis B ini paling luar. Ini envelope ya. Jadi eh, ada hepatitis B surface antigen di sini ya. Tulisannya nggak jelas ya. Kemudian yang dalam ada di sini ada hepatitis, kemudian ke dalamnya ada hepatitis I antigen. Nah, fungsinya ini masih belum diketahui ya. Kemudian ya, yang lebih ke dalam lagi ini hepatitis B core antigen atau HBC, AG, kemudian di dalamnya ada genom, genomnya adalah partial double stranded DNA. Partial artinya tidak sepenuhnya DNA, jadi genomnya DNA, satu-satunya virus hepatitis yang uh, genomnya DNA, double stranded, artinya pasangan dua untai, tapi partial, artinya tidak sepenuhnya dua untai. Dan ada DNA polymerase, ada enzim yang berfungsi khusus untuk mensintesis DNA. Jadi DNA-nya sendiri, genomnya tadi sudah 3,2 kilobase, relax circular, partial double stranded. Ini mengandung yang tidak saya anukan ya. Mengandung 4 open reading frames. Jadi open reading frame itu intinya adalah semacam pada bakteri atau pada organisme lain itu gen.
Di sini off. Ya, banyak digunakan istilah off dan gain. Tapi fungsinya sama dengan gain karena tidak sepenuhnya sama dengan gain karena ada bagian-bagian tertentu yang tidak ada pada off tapi ada pada gain. Jadi ada 4 off yang panjang, ada jadi ini R, S dan pre-S. Ya, sebenarnya ini nggak cuma satu off. Nanti kita lihat detailnya. Kemudian ada core, um, off core yang mengsintesis untuk protein core atau um, bagian lapis kedua dari partikel virus. Kemudian ORP atau polimerase dan kemudian X. Ini enggak belum diketahui fungsinya. Ya. Nah, ini skematik dari double genome tadi. Ini double stranded. Nah, ini yang garis lurus ini menunjukkan DNA-nya. Nah, kemudian yang putus-putus ini menunjukkan bahwa sebenarnya genome bervariasi panjangnya, tidak sepenuhnya double stranded. Jadi kalau yang ini ada yang sampai sini, ada yang sampai sini dan seterusnya. Jadi variasinya banyak, makanya disebut partial double stranded karena tidak semuanya double stranded ya. Kemudian ada yang logo-logo ini sebenarnya RNA. Ah, Kenapa ada ini? Nanti kita lihat ketika kita diskusikan ah, apa fungsi atau proses replikasinya. Kemudian ORF-nya, kita lihat pertama yang sangat penting ada ORF-P ini. P singkatan dari polymerase. Jadi ini se- hampir sekitar 75% dari hmm, informasi dari DNA ini dipakai untuk mensintesis enzim polymerase. Ya, intinya bukan polymerase biasa, tapi RNA dependent DNA polymerase. Jadi sintesis DNA dengan menggunakan tablet RNA. Ini di atau di sel pada tubuh manusia yang diinfeksi tidak punya. Karena itu kemudian dia harus mensintesis sendiri. Jadi dia invest pada proses ini. Tapi ini memanfaatkan yang lain ini. Ada ORF-S tadi. Ini ORF-S ini adalah ORF bagian dari genom yang dipakai untuk mensandi pembentukan surface antigen. Jadi di envelope-nya. Tapi ada pre-S1 dan pre-S2. Jadi ini esensinya ada 3 ORF sebenarnya. Pre-S1, pre-S2. Nanti kita lihat detailnya. Sebenarnya ini enggak, kalau tadi dihitung 4 yang banyak. ORF P, ORF S, tapi sebenarnya ini ORF S ini ada 3. Pre-S1, pre-S2, kemudian ORF P, dan ORF C. Ada pre-C juga. Jadi kalau kita lihat yang sebenarnya terjadi, kalau dihitung dengan pre-C-nya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7, oh sorry, sama ya betul 7 ORF. Nah, yang core tadi, yang ORF-C tadi berupa jadi sintesis dari ORF-C berupa um, protein ukuran 21 kilodalton polipeptida, tidak perlu dihafal ini ya. Nah, ini yang kemudian untuk hepatitis B antigen ini yang perlu dimengerti dan diingat. Kalau ukuran-ukurannya tidak perlu dianukan. Kemudian upstream tadi ada pre S1, ada pre-C, sorry. Upstreamnya 5 prime upstream itu ada mengkode pre-C protein. Ini ukurannya ingat karena dimulai dari upstream jadi lebih besar. Ini 21, ini 24 kilodalton. Tidak perlu dihafal ya. Dimengerti saja bahwa ada core, ada pre-C juga. Yang 24 kilodalton ini hasil akhirnya adalah nanti berupa 16 kilodalton yang berupa HbA antigen. Ini yang perlu dimengerti. Tadi HbA antigen merupakan biomarker untuk kalau yang ini positif, untuk individu yang HbA-Ag-nya positif, kemungkinan menularkan dari seseorang ibu yang HbA-Ag positif, kemungkinan menularkan adalah 90%, menularkan ke anak.
Walaupun ini fungsinya belum diketahui, sampai sekarang belum diketahui, tetapi sebagai ilmuwan medik um, memanfaatkan adanya ini untuk sebagai biomarker, mendeteksi ini sebagai biomarker. Kalau positif, oh berarti infeksinya masih ada, kemungkinan menularkan masih tinggi. Jadi tindakan-tindakan apa perlu dilakukan untuk pencegahan itu perlu dipikirkan. Nah, ini ada di darah perifer kalau pada viremia, dan tentu saja infektivitasnya tinggi. Kemudian yang S protein tadi, surface antigen ya, itu yang komponen utama dari infilo ya. Kemudian tapi ada pre-S1, itu long protein, protein yang panjang. Ini terlibat dalam reseptor binding. Kemudian ada pre-S2 atau medium protein, ukuran 31 kilodalton, yang fungsinya belum diketahui. Di hafal ukurannya, yang penting ini ada pre-S1 L-protein terlibat dalam reseptor binding. Apa fungsi dari reseptor binding? Intinya ini protein ini terlibat dalam proses interaksi dengan reseptor pada sel di hepatosit, yang nanti akan men-trigger masuknya atau internalisasi dari virion untuk masuk ke dalam sel hepar, dan kemudian melakukan proses-proses berukatnya sehingga terjadi replikasi dan perbanyakan dari virus hepatitis B. Um, nah, yang menarik ini adalah pada infeksi hepatitis B ini menghasilkan virion dan subviral particle. Ini saya banyak ini karena ini penting dalam proses memahami tadi biomarker-biomarker. Jadi sel yang diinfeksi oleh virus hepatitis B ini nanti ketika berkembang biak virusnya, yang dihasilkan hanya virion, partikel virus, tetapi juga subviral particle. Jadi virion tapi disebut sub, hanya bagian dari virus, bukan virion yang sebenarnya. Kenapa disebut subviral particle? Karena kalau dari luar yang kelihatan adalah seperti virion, tapi sebenarnya virion bohong-bohong ini salah satu kejeniusan dari, saya melihatnya gitu, kejeniusan dari virus hepatitis B ini. Karena subviral particle ini berupa host-derived lipoprotein. Jadi lipoprotein yang sebagian dari host, dari tadi ya, sintesis. Dan ini ada envelope glycoprotein yang milik terutama S protein. Tadi ingat S itu komponen utama, salah satu komponen utama dari envelope yang kemudian dipakai dideteksi atau biomarker. Jadi biomarker untuk terjadinya infeksi termasuk kronisitas berupa hepatitis B surface antigen. Dan ada sebagian M dan L protein. Tetapi jadi kelihatan dari luar ini kan lipoproteinnya, jadi kemudian ininya ada S proteinnya, tapi di dalamnya itu nggak ada core-nya. No C, no P protein. Nggak ada polimerisnya. Jadi enzimnya nggak ada, C-nya juga nggak ada core-nya. Tentu saja genomnya juga nggak ada. Nah, rasio subviral partikel dengan virion itu 1.000 sampai 10.000 banding 1. Artinya setiap sampai 10.000 yang kelihatannya partikel virus hepatitis B, itu sebenarnya partikel virus bohong-bohongan. Karena nggak ada apa-apa dan nggak nggak bisa berkembang biak, nggak bisa menginfeksi. Nggak bisa menginfeksi itu terasa nggak bisa berkembang biak. Nah, kalaupun bisa berinteraksi dengan reseptor, ya, nggak akan terjadi proses berikutnya karena nggak ada yang dimasukkan itu. Jadi dengan demikian proteinnya tadi itu menjadi 1.000 sampai 10.000 kali lebih banyak daripada partikel virus yang sebenarnya.
Dengan demikian, hepatitis B surface antigennya itu menjadi jauh lebih banyak daripada partikel virus uh, yang sebenarnya ada di dalam satu spesimen atau di dalam tubuh kita. Lah, fungsinya itu belum diketahui dengan pasti, tapi diduga yang jelas itu antibodi tubuh kita yang diproduksi untuk menetralkan HBs antigen itu akan bereaksi terhadap uh, HBs antigen ini, walaupun itu dari subviral particle. Nah, padahal sebenarnya ini tidak perlu dinetralkan sebenarnya. Jadi ada energi dari sistem imun kita untuk menetralkan suatu kata musuh yang bohong-bohongan yang seharusnya tidak perlu dinetralkan. Sehingga diduga salah satu efeknya adalah memproteksi virion yang sebenarnya. Karena virion-virion palsunya banyak. Yang virion yang sebenarnya bisa lolos untuk menginfeksi uh, virus. Nah, itu bisa dipahami dari proses ini ya. Ini proses replikasi virus. Yang lain nanti nggak saya diskusikan sampai detailnya hanya karena hepatitis B itu apa namanya burden of disease-nya tinggi ya. Jadi ini partikel virus hepatitis B bagian luarnya jadi surface antigen berinteraksi dengan reseptor kemudian masuk. Nah, yang masuk ini tidak semua partikel virus dari envelope-nya ditinggal di luar. Nah, ketika masuk ada core-nya, ada semua isi dari core-nya. Nah, core ini akan semacam ada kait yang menyebabkan dia berinteraksi dengan inti sel dari sel hepatosit. Nah, ini ada nukleopor. Nah, ini nanti proses ini ketika selnya itu aktif, maka akan terjadi proses internalisasi dari um, kapsid bagian atau isi dari kapsid masuk ke dalam inti sel hepar ini. Jadi kapsid ditinggal di luar. Dari proses imun nanti bisa diproses sendiri nanti. Nah, kemudian yang masuk, ini salah satu yang penting masuk adalah genomnya. Ingat genomnya tadi partial double stranded tadi tidak, jadi tidak sepenuhnya double stranded dan open circular, ini tidak nyambung betul tadi. Nah, genom yang demikian ini kan ditafsirkan, ditanggapi oleh sistem di dalam sel sebagai suatu DNA yang rusak. Nggak ada DNA normal seperti itu. Nah, DNA rusak nggak bisa diapa-apakan. Jadi sistem di dalam DNA yang seharusnya dipakai untuk memperbaiki DNA-nya sendiri, genomnya sendiri yang rusak, ini ada DNA asing masuk, yang DNA rusak diperbaiki juga. Gitu. Jadi um, dibohongi untuk menghasilkan, untuk memperbaiki apa kerusakan dari musuh katanya gitu. Nah, ini kemudian dirubah menjadi fully double stranded, jadi penuh, kemudian close circular. Jadi bentuknya juga dirubah menjadi sesuatu yang normal di dalam sel. Ini yang disebut cccDNA dalam gambar yang lain. Jadi covalently close circular DNA. Tidak akan saya tanyakan sampai di situ ya. Tidak ada di dalam gambar. Nah, dengan bentuk semacam ini ada di dalam sel itu ada yang disebut satu apa namanya kumpulan enzim di suatu machinery, suatu sistem dengan perangkat-perangkat di dalam sel yang akan membaca. Jadi karena ini dibohongi, kayak disuruh untuk mentranskripsi ORF tadi ada ORF S, pri S1, pri S2, nah, kemudian C, pri C, ORF P, dan seterusnya. Nah, ini menghasilkan mRNA atau messenger RNA di dalam inti sel. Kemudian dikeluarkan atau diekspor ke sitoplasma, kemudian ada proses translasi hasilkan protein-protein yang merupakan komponen dari partikel virus. Ya. Jadi ada P, ada surface dan lain sebagainya. Kornya banyak, kemudian di kompartemen tertentu ini dipasang-pasangkan
ada packaging karena ini berubah RNA. Nah, satu lagi ada yang saya kelewatan ini. Jadi selain ORF tadi ada em, pada proses transkripsi ini ada hasil transkrip yang berupa seluruh genom. Seluruh genom juga dikeluarkan. Ini menjadi jadi apa? Cikal bakal dari genom em, hepatitis B. Tapi berupa RNA padahal genom hepatitis B DNA. Nah, bagaimana proses itu dilakukan? Jadi dirubah menjadi DNA. Inilah jadi setelah di assemble, ini sebenarnya berupa RNA awalnya. Kemudian tapi dia mengandung substrate berupa DNA, enzim-enzim yang diperlukan. Kemudian RNA ini dipakai untuk mengkop atau mensintesis DNA. Jadi mRNA yang merupakan hasil transkrip dari seluruh genom tadi dipakai untuk mentranskrip atau mensintesis DNA. Nah, siapa yang bekerja untuk mensintesis itu DNA polymerase yang merupakan hasil dari um, apa produk dari gen ORP tadi dari virus. Kenapa harus itu? Karena pertama di sitoplasma ada DNA polymerase dari sel host. Yang kedua, template-nya itu berupa RNA. Mau mensintesis DNA itu berupa RNA, sorry, uh, RNA dependent DNA polymerase. Jadi enzim mensintesis DNA tetapi pakai template RNA. Makanya namanya RNA dependent DNA polymerase itu nama lengkapnya. Nah, itu host nggak punya, jadi makanya harus bawa sendiri, bawa gennya sendiri. Kemudian ya, satu strand terbentuk, yang RNA-nya didegradasi, kemudian strand berikutnya terbentuk, tapi karena um, substrate-nya berubah nukleotidanya tidak lengkap, yang keduanya itu jadi yang komplementernya itu menjadi tidak lengkap. Nah, setelah dari sini bisa proses di ER atau endoplasmic reticulum untuk diproses lebih lanjut untuk sintesis envelope-nya dan seterusnya. Envelope komponen envelope-nya yang dari itu masih sudah ada, tapi yang tambahan dari um, host drive-nya yang belum diproses. Nah, sebagian bisa masuk ke dalam inti sel. Nah, yang ke sana nanti menjadi partikel virus hepatitis B yang baru yang akan menular kepada sel-sel lain atau ke sistem, kemudian menular ke orang lain. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa ngeliat ke mahasiswanya gimana nih? Ada pertanyaan? Atau waktunya sudah sempit ya? Saya lanjut aja ya. Um, ini sudah, jadi sebenarnya ada morfisme dari gen yang mengkode surface antigen. Itu ada 4 tipe yang dikenal ini, tetapi perbedaannya itu signifikan dan imunisasinya juga, sorry, uh, uh, karena perbedaan tidak signifikan, antigenik determinannya juga tidak signifikan, dan ada cross reaksi yang cukup besar, sehingga kalau ada sistem ini merespon terhadap satu subtipe, itu akan bereaksi dari tipe yang lain juga, sehingga apapun tipenya itu um, akan didapatkan oleh vaksinnya efektif. Nah, dari segi bagaimana proses terjadinya cell damage, saya tidak akan detail ini kalau waktunya uh, tinggal um, sistem imun kita, karena salah satu cara untuk menghancurkan virus itu mengenali sel yang diinfeksi, kemudian menghancurkan sel yang diinfeksi. Nah, ini menyebabkan banyak sel yang rusak. Ini yang salah satu faktor menyebabkan terjadi munculnya manifestasi klinis. Jadi respon adaptif terutama yang cytotoxic T lymphocyte, T limfosit, atau CD8 itu berkontribusi terhadap apa injury yang berkaitan dengan HIV ini. Jadi beratnya
akibat infeksi ini berhubungan dengan respon sel imun kita terhadap sel yang diinfeksi. Bahkan banyak studi menunjukkan bahwa nggak ada hubungan langsung antara viral load, jadi banyaknya partikel virus dengan severity of liver disease. Jadi ini salah satu argumen yang bisa menerangkan mengapa pada anak-anak pada yang eh, makin muda yang sistem imunnya belum cukup matang gitu ya, itu manifestasi klinisnya jadi lebih ringan atau bahkan no symptom. Nah, penyembuhannya salah satu aspeknya adalah tergantung dari um, respon yang cukup kuat, masalah dan dari respon cukup kuat dari cytotoxic T lymphocyte. Nah, sedang terjadinya kanker ini salah satu manifestasi. Yang kalau kronik itu um, ada banyak faktor. Diduga ada faktor-faktor lain selain dari faktor virusnya sendiri. Secara serologis saya kira ini nanti banyak akan didiskusikan oleh Dr. Rumi. Saya tidak akan diskusikan banyak karena waktunya udah nggak tahu tinggal 10 menit ya. Ada deteksi DNA HBV atau DNA virus, kemudian ada deteksi antibody. Ya, kalau deteksi DNA-nya bisa PCR, bisa RT-PCR, real-time PCR. Nah ini markernya hepatitis B surface antigen itu muncul 6 minggu setelah terinfeksi dan masih akan ada sampai 3 bulan. Jadi kronik kalau sudah lebih dari 6 masih ada, kemudian um, antibodinya berupa antibody anti hepatitis B surface antigen. Ini muncul. Um, Kalau ini kuat terjadi recovery, kemudian ada hepatitis score dengan biopsi, kemudian hepatitis E antigen, ini menunjukkan ada chronicity dan seterusnya ini waktunya. Dan yang sensitif salah satunya adalah DNA. Nah, signifikansi dari biomarker ini kalau HBsA antigen itu positif, itu infeksius. Kalau anti HBs antibody, berarti ada imunitas terhadap HIV dan terproteksi dari penyakit dan protective level itu di atas 10 international per mili. Kalau ada HSV core antigen menunjukkan infeksi akut atau AJM-nya. Kalau hepatitis E antigennya positif tadi 90% kemudian dikeluarkan dan seterusnya. Dan seterusnya saya kira. Saya tidak akan ini, saya akan singkat saja yang lainnya tinggal 5 waktunya. Um, Hepatitis A ini juga menyebabkan moderate severe, ringan sampai berat. Ini yang penularannya lewat makanan. Kalau sudah kena, biasanya imun seumur hidupnya, sebagian bisa meninggal karena fulminan. Nah, sebagian besar pada umur 5 tahun itu unidentified hepatitis, pada dewasa itu 40-70%. Gambaran klinisnya tidak akan saya diskusikan. Secara epidemiologis, annual incidence-nya 1,5 juta kasus seluruh dunia. Dan cukup endemik di banyak negara-negara dengan sanitasi yang kurang bagus, negara-negara miskin. Transmisinya fekal oral, terutama pada negara-negara yang sanitasi dan personal hygiene-nya tidak baik. Dan ini memudahkan transmisi. Yang sangat penting ini resisten terhadap environmental stress dan bisa stabil selama berbulan-bulan. Ini karena itu perbaikan sanitasi itu sangat penting. Tapi sebenarnya tidak sekuat bakteri. Ini
4 menit dalam salin itu 70 derajat Celcius sudah mati, dan kalau 85 derajat Celcius akan mati segera. Ini skematiknya, jadi genomnya berubah single strand RNA. Tesnya bisa serologi, bisa dengan ELISA. Ini diagnosis markernya, total hepatitis antibody, IgG, IgM, atau hepatitis IgM saja, IgG saja. Um, Bisa dengan molekular deteksi, RT-PCR maupun PCR konvensional. Uh, ini interpretasinya. Singkat sekali, hepatitis C sangat penting, punya habis. Um, nah, ini distribusinya seluruh dunia dan 70 juta lebih terinfeksi. Dan sebelum ada screening pada apa, terhadap virus ini, ketika transfusi menjadi penyebab penting dari hepatitis karena transfusi. Sekarang juga masih punya peran. Nah, pertama ada transfusi dari hemodialisis karena alat yang dipakai itu dipakai oleh banyak orang untuk mencuci darah ya. Nah, yang menarik ada reinfeksi karena ada tidak ada protect immunity infeksi. Nah, pada penderita hemofilia, ya, pada orang yang ada kelainan darah menjadi make infection. Make infection maksudnya jadi sama-sama semuanya hepatitis C, tetapi ada variasi dari aspek genetiknya sehingga antigen juga bervariasi. Nah, kematiannya cukup tinggi karena penyebab menjadi faktor penyebab terjadinya cirrhosis dan hepatocellular carcinoma. Ini penyebarannya um, terutama masih di Afrika yang paling banyak, ini 2 sampai di atas ya 3% ke atas di Afrika, ini dari Mesir, Sudan, Aljazair, Tunisia, Maroko, Nigeria dan lain sebagainya. Masuk ini di Madagaskar, Somalia. Oh, di sini yang di Asia ini ada Pakistan, Afghanistan, Irak kan dihancurkan oleh Amerika ya. Kemudian Asia masih bagian besar masih cukup tinggi juga nih, termasuk Australia, Amerika juga, dan Afrika Tengah dan Selatan. Nah, genomnya RNA positive sense. Nah, yang penting ini replikasi di sel hepar, di dan monosit. Nah, ini replikasinya, saya tidak akan detail ke sini karena waktunya ya. Tapi intinya replikasinya itu karena genomnya berupa RNA, kemudian dari RNA dirubah langsung ke RNA. Ini menggunakan RNA polymer. Kalau mau lengkap namanya RNA dependent RNA polymerase. Jadi yang memperbanyak RNA yang di-copy dari RNA. Nah, ini tidak ada atau sangat minim proofreading. Jadi setelah disintesis kemudian tidak dicek lagi benar atau enggak hasil replikasinya itu. Karena itu hanya cukup banyak sehingga keturunannya hasil replikasinya itu um, variasinya banyak berbeda dengan ya, karena demikian. Dengan demikian selalu ada semacam array, jadi ada variasi yang banyak. Dengan demikian antigennya juga kemudian berubah sehingga uh, makanya antibodi yang dihasilkan oleh infeksi sebelumnya tidak sepenuhnya menetralkan karena itu tidak ada protective immunity pada orang yang sudah terinfeksi hepatitis C. Kayak ini genomnya heterogenis atau quasi spesies. Maksudnya nggak satu spesies tapi quasi spesies. Tapi nggak beda juga. Ini penyebabnya adalah karena RNA polymerase ya. Dan ada major nama tip yang dominan
Nah, tetapi tidak ada klasifikasi. Nah, kuasi spesies tadi karena variasi dari genom menyebabkan dia bisa menghindari sistem imun dari tubuh kita yang diproduksi terhadap antigen tertentu karena dikode oleh genom sebelumnya. Nah, pasien dengan more homogen, jadi yang variasi genomnya tidak banyak, tidak tinggi, maka uh, akan lebih responsif terhadap pengobatan maupun terhadap sistem imun kita. Nah, yang sangat penting di sini ah, HCV ini menyebabkan akut maupun kronik dan ah, kemudian akhirnya berupa ini sirosis dan ini ya 70% menjadi sirosis dan kronik bahkan mereka menjadi sirosis dalam 20 tahun. Sorry, bukan 20, yang pastinya itu menjadi kronik, yang kronik ah, 15 sampai 30% menjadi sirosis. Nah, mekanismenya tidak sepenuhnya jelas dan tidak akan diskusikan, waktunya habis ya. Um, Kemudian infeksi ini kalau tidak terkontrol ya kemudian menjadi hepatitis selera karsinoma dalam waktu 10 sampai 30 tahun. Saya kira itu waktunya habis, saya tidak akan ngambil kagungannya Umi, nanti kita kalau perlu diskusi bisa di lain waktu. Ini markernya dengan ELISA, deteksi hepatitis C virus antibodinya dengan ELISA, kemudian bisa RT-PCR dengan kuantitatif RT-PCR, jadi deteksi genomnya. Hepatitis D saya lewati saja ya, ini Delta virus. Saya kira itu, saya mohon sedikit waktu aja, Dokter Umi. Mohon izin kalau ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, Dok. Monggo silakan bisa raise hand kalau mau bertanya ke Dokter Abu. Angkat tangannya. Kalau tidak ada, biar saya tidak banyak mengambil waktunya Dokter Umi. Dokter Abu Itu, masih lenggah, boten? Atau ya ada mungkin sudah. keperluan? Ya, nggak sepenuhnya mungkin ya. Oh, nggih. Anu apa namanya kalau nanti diskusi barangkali di akhir masih ada Ya, waktu. ya, saya sambil ngerjakan sesuatu ini banyak. Ya, ya, monggo saya aturkan ke Dokter Umi sebenarnya. Atur suwun, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, slide saya sudah kelihatan. Sudah dok. Ya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi atau kuliah dari Dr. Abu Tholib terkait dengan hepatitis ya. Ini adalah LO-nya kok nggak ada. Jadi eh, perkembangan gitu ya, variasi atau dinamika dari serologi virus hepatitis. Ini sebelumnya sudah banyak diterangkan tentang epidemiologi. Hanya mungkin memang ada target gitu ya, yang perlu kita ketahui nanti sebagai dokter bahwa target dari WHO tahun 2030 itu ingin mengurangi infeksi baru hepatitis itu sebanyak 90%. Jadi targetnya cukup tinggi dan mengurangi angka kematian 65%. Sehingga sekarang digalakkan screening triple eliminasi ya. Jadi hepatitis termasuk dalam triple eliminasi. Sehingga misalnya pada ibu hamil itu di screening 3 apa saja ya, HIV, hepatitis B, dan sifilis ya. Jadi termasuk dalam uh, program screening
untuk mencegah transmisi dari ketiga penyakit ini. Ini tadi juga sudah diterangkan bahwa saya ingin meng-highlight saja hepatitis B ini akan mudah untuk menjadi kronik kalau terinfeksi pada masa bayi atau anak-anak. Sehingga tadi ya screening ibu hamil itu sangat sangat penting untuk mencegah terjadinya infeksi dan kronisitas. Sedangkan kalau sudah infeksinya terjadi pada masa dewasa, gitu ya, maka eh, bisa bisa remisi, gitu ya, bisa bisa sembuh dengan sendirinya. Sedangkan kalau beban yang berat itu akan dialami oleh penderita hepatitis B kronik karena nanti akan berkembang selain sebagai sirosis ataupun sebagai seluler hepatoma gitu ya. Eh, Dan akhirnya menyebabkan kematian. Jadi bebannya tinggi itu terutama bagi mereka yang menjadi sirosis. Ini adalah beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama vaksinasi. Kalau ibunya HBsAg-nya positif, maka nanti bayinya diberi HPIg supaya tidak terinfeksi pada saat proses persalinan, ya. Kemudian diagnosis juga kita berperan di situ untuk mendeteksi seawal mungkin, kemudian memantau perkembangan dari penyakit supaya mencegah ke uh, sirosis maupun hepatoselular karsinoma. Selain itu, tentu saja untuk terapi, meskipun untuk hepatitis B ya, kalau hepatitis C itu sudah bisa dilakukan terapi sampai final gitu, tapi kalau hepatitis B ini masih agak sulit karena kriterianya harus mencari tadi ada sisi DNA pada biopsi hati. Nah, ini adalah respon imun. Tadi juga sudah disebutkan bahwa yang berperan utama, ya berperan penting pada kerusakan sel hepatosit gitu ya, pada infeksi hepatitis itu bukan virusnya, artinya virusnya itu tidak terlalu sitopatik, tidak menyebabkan kerusakan pada hepatosit, tapi yang menyebabkan aktivitas dari hepatitisnya, peradangannya itu adalah respon imun. Dan yang paling menonjol, paling dominan, tentu saja kita tahu bahwa untuk infeksi virus, sel sitotoksik ini yang paling berperan untuk mengeliminasi virus dengan cara menghancurkan sel-sel yang terinfeksi. Jadi mengeradikasi sel yang terinfeksi, kalau selnya ini apoptosis ataupun lisis, gitu ya, virusnya ini tidak punya tempat lagi. Kemudian ada juga antibodi, tapi antibodi ini perannya mungkin kita tahu ya, dia bisa menetralisasi, tapi kalau begitu virusnya sudah masuk ke dalam sel, maka antibodi ini tidak bisa mengakses lagi, gitu ya. Nah, eh, ini skematisnya bahwa sejak dari awal, sejak dari infeksi pertama, gitu ya, diperankan oleh innate immune system, baik itu monosit, ini adalah dendritic cell pada hepatosit ya. Kemudian ada makrofag, sel NK, dan NKT. Kalau ini tidak berperan dengan baik, maka akan berkembang menjadi kronisitas. Pada fase selanjutnya juga akan diperankan oleh sel dari sistem imun adaptif, baik itu sel CD8 yang tadi berperan utama untuk melisiskan hepatosit, ataupun sel CD4 yang akan membantu sel B untuk memproduksi antibodi, berbagai macam antibodi, dan juga sel uh, CD4TH1 yang akan membantu untuk menghasilkan berbagai macam sitokin. Nah, ini ada ya perbedaan antara akut dan kronis ya, infeksi akut dan kronis. Kalau akut kemudian sembuh, itu ditandai dengan uh, kuatnya sel T efektor yang teraktivasi sehingga dia akan mengeluarkan berbagai macam sitokin dan akan mencegah uh, virus itu berkembang, gitu ya. Dan yang nanti akan dihasilkan di dalam hasil sebagai hasil akhir adalah sel memori yang banyak, gitu ya. Tapi kalau pada akut yang berubah menjadi kronik, nah ini terjadi kelelahan sel atau exhausted ya di sel ini, dan terbukti dengan banyaknya bukan lagi sel memori tadi, tapi banyaknya sel-sel yang memberikan atau yang mengekspresikan
marker-marker kelelahan atau marker-marker yang memudahkan mereka untuk mengalami apoptosis seperti ini ya, program cell death, kemudian ada CTLA4, nanti bisa dilihat ya. Mereka adalah marker-marker yang menandakan kelelahan. Lalu untuk perawatan orang dengan infeksi baik ini hepatitis B maupun hepatitis C karena mereka yang menyebabkan kronis. Kalau hepatitis A kan tidak tadi ya. Jadi yang harus ditindaklanjuti gitu ya adalah kita harus mengetahui tes-tes yang dipakai untuk screening. Kalau hepatitis B itu HBsAg, kalau hepatitis C itu anti HCV. Jadi antibodinya karena hepatitis C antigen itu sangat singkat keberadaannya di dalam sirkulasi. Nanti kita akan lihat. Kemudian kita harus mengkonfirmasi apakah seseorang itu perlu terapi atau tidak perlu diterapi itu dengan melakukan pemeriksaan HBV DNA dan juga nanti ada marker untuk aplikasi hepatitis. Kita lihat ke hepatitis A dulu. Tadi sudah disebutkan kalau fekal oral gitu ya dan memberikan kekebalan. Nah, kita lihat sistem imun atau profil antibodinya ya. Jadi pada minggu pertama terjadi viremia, kita bisa melakukan pemeriksaan molekuler ataupun pemeriksaan uh, antigen kalau ada, tapi sampai sekarang ini belum ada. Jadi yang kita periksa untuk deteksi hepatitis A itu masih menggunakan IgM anti HAV. Pada uh, mungkin sekitar minggu pertama atau minggu kedua, IgM itu sudah bisa mulai dideteksi, IgM anti HAV. Kemudian dia akan menurun seiring waktu ya, biasanya 3 bulan sudah hilang. Kemudian IgG baru muncul dan akan bertahan lama, berseumur hidup gitu ya. Nah, kemudian hepatitisnya itu ditandai dengan ALT. Mungkin kemarin sudah praktikum ya tentang LFT, liver function test. Salah satunya adalah ALT sebagai marker hepatitis yang spesifik pada liver. Mungkin kalau SGOT itu kan ada di tempat lain, kalau AST. Tapi ALT itu lebih spesifik ada di liver, sehingga nanti ALT itu yang lebih banyak digunakan untuk monitoring perjalanan infeksi hepatitis B. Ini tadi juga sudah disebutkan oleh Dr. Abu tentang berbagai macam marker ya, terutama HBsAg, kemudian HBeAg. Antibodinya bisa muncul antibodi terhadap surface antigen, antibodi terhadap core antigen, baik itu IgM maupun IgG, dan antibodi terhadap envelope antigen. Nah, ini interpretasi dari masing-masing marker ini berbeda-beda dan harus kalian ketahui ya, harus kalian pahami. Kalau paham, insya Allah nanti hafal. Nah, untuk perjalanannya, yang pertama, kalau dia terinfeksi hepatitis dan sembuh, maka marker yang ada di awal adalah HBsAg, dia akan hilang dalam beberapa minggu, kemudian diikuti dengan anti-HBs. Nah, ada periode di mana tidak terdeteksi HBsAg maupun anti-HBs. Nah, ini yang disebut sebagai window period. Kalau kita melakukan pemeriksaan di periode ini, meskipun mungkin orangnya masih kuning gitu ya, kita tidak akan mendapatkan marker baik HBsAg maupun anti-HBs. Apa yang perlu kita periksa untuk membuktikan bahwa ada infeksi hepatitis B, maka kita perlu melakukan pemeriksaan IgM anti-HB core. Karena anti-HB core itu akan diproduksi baik IgM maupun IgG apabila seseorang terinfeksi secara alamiah, bukan vaksinasi ya. Kalau vaksinasi beda, yang anti-HB core tidak akan muncul pada saat vaksinasi. Yang divaksin adalah anti-HBs. Yang akan muncul pada vaksin adalah anti-HBs. Ini kalau pada infeksi akut dan sembuh. Bagaimana kalau yang kronik? Tadi sudah disebutkan bahwa definisi infeksi hepatitis B kronik adalah kalau HBsAg berada pada sirkulasi atau bisa terdeteksi lebih dari 6 bulan. Jadi kriterianya 6 bulan ya. Total anti-HB core tentunya sudah bisa dideteksi. Kemudian IgM anti-HB core bisa ada, bisa tidak, gitu ya, karena IgM anti-HB core adalah penanda infeksi yang akut atau awal.
Jadi kalau sudah lebih dari 6 bulan, biasanya IgM anti HP core sudah tidak ada. Namun kalau misalnya terjadi flare karena kronis itu bisa kumat-kumatan gitu ya, tergantung sistem kekebalan tubuh. IgM anti HP core itu bisa muncul sebentar-sebentar, muncul hilang. Nah, jadi eh, kalau kita akan melakukan screening, misalnya untuk vaksinasi, eh, kalau di Indonesia ya karena efisiensi ya, yang kita periksa HBsAg saja, HBsAg positif tidak divaksin, HBsAg negatif vaksin gitu ya. Padahal sebetulnya kita semua tuh, terutama kalian, mungkin saya belum ya, waktu bayi mungkin belum divaksin hepatitis. Tapi kalau kalian nih generasi kalian itu sepertinya ya sudah semua divaksin hepatitis ya, hepatitis sehingga kemungkinan kalian sudah punya anti HBs karena vaksinasi, meskipun belum pernah terinfeksi secara alamiah, jadi anti HB core-nya negatif. Tapi anti HBs-nya biasanya ya positif kalau sudah vaksin. Namun seiring berjalannya waktu, anti HBs itu bisa turun kadarnya. Sehingga meskipun sudah muncul anti HBs, kalau kadarnya rendah, kurang dari 10, itu direkomendasikan untuk booster, untuk vaksinasi ulang gitu ya. Tapi kalau di kita itu tidak dilakukan pemeriksaan anti HBs karena mungkin eh, efisiensi ya, harganya cukup mahal begitu. Nah, kalau kita melakukan pemeriksaan ini kalau di luar negeri ya, HBsAg, anti HB core dan anti HBs dilakukan secara bersamaan, interpretasinya bisa bermacam-macam ya. Kalau hanya AG dan core saja, maka ini infeksi hepatitis kronis. Kalau sudah infeksi ya tidak perlu dilakukan vaksinasi. Tapi kalau HBsAg negatif, core positif, anti HBs positif, ini pernah terinfeksi dan sudah resolve, sudah sembuh mungkin karena sudah muncul anti HBs secara otomatis, secara apa? eh, Spontan gitu ya. Kemudian kalau HBs akhirnya negatif, anti HB core positif, anti HBs negatif. Nah, ini mencurigakan ini ya, kok HBs sama AG sama HBs-nya tidak ada, tapi ini positif. Nah, ini perlu monitor apakah ini false positif atau uh, sembuh di awal gitu sehingga HBsAg sudah hilang, anti HBs-nya belum muncul. Kemudian kalau anti HBs saja yang muncul ini pasti karena sudah imun dan pernah divaksinasi, tapi bukan terinfeksi secara alamiah. Sedangkan kalau negatif semua tentu uh, tidak pernah terinfeksi dan ini yang justru sangat penting untuk divaksin. Ini kriteria hepatitis kronik. Nah, saya ingin menunjukkan perjalanan karena kronik itu kan bisa lama sekali, bisa sampai puluhan tahun sampai terjadinya sirosis tadi ya. Nah, hepatitis B kronik ini bisa dibagi dua berdasarkan gambaran HbEAg-nya. Tadi disebutkan ya kalau HbEAg positif itu artinya virusnya aktif bereplikasi ya, tapi kalau anti HbE sudah muncul, sudah ada serokonversi dari HbEAg ke anti HbE, itu artinya sudah mulai ada penurunan aktivitas dari virus. Nah, berdasarkan HbEAg dan anti HbE ini ada terminologi yang lama dan baru. Nah, terminologi lama ini mencerminkan betapa eh, respon imun tubuh itu sangat mempengaruhi perjalanan aktivitas dari hepatitis, gitu ya. Ada imunotolerans, ada imun aktif, imun kontrol, nanti bisa dipelajari lagi. Tapi kalau yang baru ini berdasarkan HbEAg-nya, jadi kalau HbEAg positif ada infeksi kronik, kalau ALT-nya, jadi yang menentukan perbedaannya ini adalah ALT. Bisa lihat ya, ALT di sini kalau ALT-nya itu naik turun dan tinggi, tetap tinggi gitu ya, maka itu adalah fase aktif hepatitis. Makanya di sini disebutnya kronik hepatitis. Tapi kalau yang ALT-nya rendah dan HBV-DNA-nya rendah, ini disebut sebagai chronic infection. Jadi yang ada hepatitisnya itu yang ALT-nya tinggi atau naik ya. Apa bedanya yang di awal ini dengan yang ada di sini? Jadi fase imunotolerans ya dan fase imun kontrol. Kalau pada fase imunotolerans, jadi masih ada toleransi, meskipun HBV DNA-nya tinggi, tapi belum ada kerusakan hepatosit, jadi tidak ada hepatitisnya. Itu disebut sebagai imunotolerans. Jadi sistem imun itu bisa mentoleransi adanya infeksi ini meskipun HBV DNA-nya tinggi.
Tapi kalau pada imun kontrol, ini sistem imunnya bisa mengendalikan hepatitis B, HBV DNA-nya turun, ALT-nya juga turun. Nah, ini yang uh, silent gitu ya, infeksinya. Oke, itu adalah perjalanannya. Kemudian saya ingin menunjukkan ini hampir sama ya, sama saya hanya menunjukkan di sini nih. Ada juga istilah yang disebut sebagai OB, Occult Hepatitis B Infection. Nah, pada fase ini biasanya orang yang diterapi gitu ya, kemudian akan menunjukkan hasil yang bagus. Ini tidak ada marker HBsAg-nya sudah hilang. HBsAg hilang, anti HBs itu bisa ada, anti HB core itu juga bisa ada, bisa tidak. Yang bisa terdeteksi adalah HBV DNA saja. Nah, itu yang disebut sebagai occult HBV infection karena HBsAg-nya tidak terdeteksi lagi. Nah, sehingga kalau kita akan memonitor seseorang dengan infeksi hepatitis B kronik, ya, yang perlu kita lakukan adalah pemeriksaan HbEAg, anti HbE, kemudian ALT dan HBV DNA untuk menunjukkan bagaimana aktivitas dari hepatosit atau hepatitis B virus terhadap hepatosit begitu ya, dan juga jangan lupa melakukan monitoring untuk kronisitasnya apakah sudah menyebabkan sirosis atau belum. Nah, kalau kita ingin melakukan biopsi itu kan invasif sekali. Ada skor, beberapa skor klinik sudah dikembangkan untuk melihat uh, adanya sirosis atau tidak. Nah, yang kita sebut sebagai skor APRI, gitu ya, aspartate platelet ratio index gitu. Dan nanti bisa dilihat. Jadi yang akan dilihat itu adalah AST. Kalau pada sirosis yang akan dilihat AST. Mungkin pada kuliah LFT sudah disebutkan ya mengapa kalau sirosis itu AST, bukan lagi ALT. Jadi AST dan ALT adalah marker-marker untuk hepatitis, tapi untuk yang sudah melibatkan infeksi yang lebih parah, maka AST yang akan lebih tinggi peningkatannya. Nah, dengan juga platelet jumlah trombosit pada sirosis akan berkurang. Jadi skor APRI ini juga bisa dipakai untuk mengindikasikan adanya proses sirosis pada hepar atau belum. Karena apapun kriterianya, kalau sudah ada sirosis maka itu adalah indikasi untuk dilakukan terapi. Oke. Kemudian kalau kita ingin memonitor orang yang diterapi, perubahan yang pertama setelah terapi itu adalah normalisasi dari ALT. Jadi ALT-nya mulai turun, kemudian HBV DNA dari tinggi menjadi tidak terdeteksi atau negatif. Kemudian dilanjutkan dengan terapi, ini akan eh, mengubah atau menyebabkan serokonversi dari HbEAg positif menjadi anti HbE-nya menjadi positif. Kemudian yang terakhir adalah serokonversi HBsAg. Jadi HBsAg yang tadinya positif berubah menjadi negatif dan akan muncul anti HBs sebagai marker yang terakhir. Nah, jadi ini ya treatment monitoring kita akan agak sulit, sampai sekarang masih sulit ini untuk sampai sembuh, menyembuhkan hepatitis B gitu. Sehingga ada target ideal, ada target yang diinginkan. Ya, target yang diinginkan ya hanya HBV DNA tidak terdeteksi, anti HBE kemudian dari positif menjadi negatif itu sudah sangat memuaskan, satisfactory gitu ya. Dan yang idealnya adalah kalau sudah tidak terdeteksi HBsAg atau munculnya anti HBs. Itu untuk hepatitis B. Kita lanjutkan ke hepatitis C. Tadi juga sudah disebutkan bahwa hepatitis C itu virusnya RNA dan kita mendeteksi dengan anti HCV ya. Karena di sini sebetulnya ada juga hepatitis C core antigen. Pemeriksaannya ada, beberapa alat juga bisa mendeteksi ini ya. Tapi kita lihat keberadaannya. Jadi HCV-AG itu hanya ada singkat sekali di dalam sirkulasi, ya. Nah, sedangkan HCV-RNA itu agak lebih lama. Jadi HCV-AG itu keberadaannya dipengaruhi oleh munculnya anti-HCV. Ketika anti-HCV mulai muncul, maka HCV-AG ini akan hilang. Nah, ini untuk pola serologi atau pola RNA, pola virologi dari yang sembuh. Kemudian mengalami serokonversi. Sedangkan untuk yang kronis, HCV-AG tetap ya sama akan hilang, tapi HCV RNA ini yang akan tetap ada. Ini
yang menjadi penanda kronis selain anti HCV. Jadi kalau ada anti HCV bisa sembuh, bisa kronik gitu ya. Atau jadi apa yang nanti akan membedakan? Yang membedakan itu adalah HCV RNA. Jadi screeningnya dengan antibodi dulu. Kalau anti HCV negatif tidak perlu lanjut, tapi kalau anti HCV positif, kemudian mungkin ada clinical, ada gejala sirosis misalnya, atau kuning itu ya, maka dilanjutkan dengan RNA HCV. Nah, setelah itu uh, baru dilihat possibility-nya untuk mendapatkan terapi, ya. Nah, ini beberapa faktor yang harus dipertimbangkan untuk melakukan treatment, jadi tidak semata-mata uh, cvRNA positif kemudian dilakukan terapi, tapi memang harus dipertimbangkan berbagai hal untuk bisa melakukan terapi. Tapi untuk HCV sudah ada regimen yang diterima secara internasional, yaitu DAA, dan ini juga disebutkan efektif untuk penyembuhan infeksi hepatitis C. Jadi tidak sama dengan hepatitis B, gitu ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara cepat, tapi yang secara detail sudah diterangkan oleh Dr. Abu Tholib. Oke, silahkan kalau mau dilanjutkan diskusi dan ada pertanyaan. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan serologi maupun virologi? Tadi ada Dr. Abu yang sudah menjelaskan tentang virologinya. Ada yang sudah pernah melakukan tes anti HBs? Belum ya? Boleh nih sekali-sekali nanti tes untuk melihat kekebalan kalian terhadap eh, hepatitis B. Karena kalian pasti waktu bayi sudah divaksin ya. Kalau lahir di Indonesia, umur-umur kalian ini pasti sudah mendapatkan vaksin hepatitis B. Apakah sekarang masih tinggi ataukah sudah rendah sehingga perlu vaksinasi ulang? Nanti kalau koas, kalian akan dilakukan vaksinasi. Ini Prodi punya program untuk vaksinasi hepatitis B. Karena tadi ya, penularannya bisa menular dari pasien ke kita, ataupun dari kita ke pasien. Jadi memang harus dijaga karena secara epidemiologi, hepatitis B di Indonesia itu masih sangat tinggi uh, prevalensinya. Sehingga kita tetap harus berhati-hati terhadap infeksi. Karena penularannya kan bukan fekal oral ya, penularannya bisa melalui produk darah. Kita akan bersentuhan dengan cairan tubuh dari pasien. Oke, tidak ada, tidak ada pertanyaan. Sudah jelas ya. Mudah-mudahan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, bukan berarti bingung. Nah, kalau bingung nanti ada recordingnya eh, bisa dilihat ulang. Gitu. Apakah Dokter Abu masih di sini? Masih, masih. Oke. Dokter Abu masih ada yang akan disampaikan. Kita masih punya sedikit waktu. Ini anak-anak nggak ada yang bertanya. Mudah-mudahan penjelasan kita sudah diterima dengan baik. Ya, saya tidak akan nambah lah. Sudah. Walaupun ada banyak yang nggak saya terangkan, tapi yang penting-penting saya anukan yang lain detail. Ya kan? Tadi Ya, Dokter Umi bagus sekali. Saya kira sudah komplementer banget dengan apa yang saya sampaikan. memang itulah tujuan integrated seminar gitu. Ya, Jadi anak turun ya. Ada yang mau bertanya nggak? Ya, silakan. serologis dan tidak. Tadi saya singgung, singgung Iya, dan nanti baru di. Anu. oke. Kalau tidak ada pertanyaan bisa ditutup ya dok. Saya Ya, kembalikan ke aku. matur nuwun. Kalau nggak ada, ya saya tutup nih. Nah, kalau ragu-ragu lewat chat boleh juga nih. Bisa saya buka di chatnya. Nggak ada ya? Terima kasih, mudah-mudahan barokah. Amin. Nambah baik semua. Nah, kami tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Selamat beraktivitas. Saya pamit. Yo.